Halo semua, selamat pagi. Balik lagi ke podcast teman cerita. Nah, di pagi hari ini kita mau bahas sesuatu yang menurutku tuh cukup menarik. Tapi gimana ya? Kadang kita suka lupa atau nggak sadar diri. Dan sebenarnya topik diskusi pagi hari ini itu tuh masih nyambung banget sama situasi sekarang atau kemudian suasana Lebaran nih. Nah, di hari ini gitu kita mau sedikit menyinggung tentang ini mungkin lebih identik ke perempuan, tapi kupikir laki-laki juga banyak sih sebenarnya yang berkecimpung di dunia ini, yaitu adalah dunia fashion gitu. Dan hubungannya apa sih sama perubahan atau kemudian keadaan iklim kita sekarang. Nah, hari ini aku ditemenin salah satu temen aku yang juga masih remaja juga, yang kemudian dia menginisiasi sebuah gerakan kolaboratif yang menurutku asik dan keren banget. Dan kupikir ini bisa jadi salah satu contoh juga, bisa jadi salah satu inspirasi juga buat teman-teman teman cerita nih yang kemudian mungkin pengen menggaungi gerakan-gerakan serupa. Nah, ini aku ditemenin sama Halo semuanya, aku Kahfi. Oke, aku Terus, lagi ditemenin sama Kak Kavi dan dia tuh eh, memulai inovasi gerakan gitu sama temen-temennya yang namanya Kultur ya Kak. iya betul, betul Oke, nah banget. mungkin boleh berbagi sedikit atau memberikan pengantar gitu Kak. Kalau Kultur tuh apa sih dan kemudian gerakannya dimulai seperti apa kayak gitu. Oke, jadi kultur itu apa sih? Jadi kultur itu berasal dari dua kata, kultur. Jadi kebudayaan yang keren gitu sih. Apa sih maksudnya kebudayaan yang keren itu? Jadi kultur itu kan basicnya batik ya. Hmm, Nah, batik yang kayak aku pakai ini tuh sebenarnya bukan, bisa dibilang kayak bukan batik yang common gitu loh. Jadi oke. batik yang menyesuaikan dengan anak muda zaman sekarang. Hmm, Jadi aku ngelihat fashion yang sekarang tuh kayak gimana sih. Nah, itu aku matchin dengan batik. Makanya disebutnya cool culture atau kultur. Cool dot tour kayak oke. gitu. Terus gimana sih awalnya dari kultur ini tuh? Jadi kan kultur ini basicnya tuh sustainable fashion ya. Hmm, Kenapa sih menarik. sustainable fashion itu awalnya tuh sebenarnya malah dari KKN. KKN kuliah UGM, kerja nyata iya ya. betul. KKN UGM itu kan nyebar tuh di mana-mana. Kebetulan aku dapetnya di Ternate, Ternate. Maluku Utara. Nah, aku nge-highlight di Ternate itu banyak banget kebudayaan yang bisa dieksplor. Hmm, Salah satunya itu ada uh, kebudayaan Ternate yang paling kuat adalah tariannya. Nah, tarian. dari situ tuh pakaiannya tuh bagus-bagus banget. Aku nge-highlight ini kayaknya potensial sih kalau misalkan di mix sama batik. Terus aku jadiin satu proker tuh. Aku jadiin satu proker yang namanya sustainable fashion. Nanti mix sama adatnya Ternate. Terus aku gimana sih masukin sustainable ke adat itu? Jadi aku ada salah satu temen yang bisa bilang punya usaha ekspor batik. Dan aku Oke. waktu datang atau survei itu banyak banget kain-kain sisa, kain-kain perca ataupun limbah kayak sisa ekspor. Terus kain-kain yang bisa dibilang cacat ya, bukan cacat nggak bisa dipakai tapi masih bisa dipakai kalau kita efisiensi. Efisiensi Oke. itu gimana? Jadi ada kain yang bolong atau ada yang luntur, tapi itu cuma di sebagian. Tapi kalau ekspor itu kan nggak bisa Oh. dipakai lagi ya. Jadi kita potong, kita ambil tuh bagian yang cacat itu, terus dipakailah buat di proyek KKN. Jadi aku bikin dari sisa kain itu jadiin baju tarian Ternate. Oke. Nah, itu ada apa ya, akulturasi budaya lah antara batik Nah, Jawa sama pakaian tarian dari Ternate. Terus nanti anak-anak pemuda sana yang pakai kayak gitu. Terus awalnya berjalannya lancar banget. Jadi banyak orang-orang yang oh bajunya bagus ya, tahu ternyata sampah ini bisa jadi uh, lebih bernilai. ya bervalue betul. Terus dari situ aku habis wisuda S1, bisa nggak ya bikin ini di luar proker, apakah bisa nggak sih jadi Ngelanjutin gitu bisnis. ya. Iya, terus akhirnya
aku sama tim punya niat gimana sih kita menjadikan proker KKN itu jadi bisnis. Dan akhirnya goal kayak gitu. Ini menarik banget sih karena awalnya mencoba mengeksplorasi kostum-kostum tari Iya, betul. adat yang ada di Ternate kayak gitu. Betul. Terus kemudian mencoba di Remo gitu punya pengetahuan atau kemudian model ada motif-motif batik di Iya. Jawa yang sebenarnya cukup menarik terus kemudian diakulturasiin. Jadi sebenarnya secara model tuh nggak tradisional tapi tetap ngikutin zaman tapi Betul. nggak lupa sama baseline-nya atau induk kita Iya. sebagai budaya. Itu Budaya, menurutku cukup betul. menarik. Tapi balik ke sustainable fashion, kalau menurut Kak Kavi sendiri gitu, itu kan tadi berarti ada upaya respon dari kakak dan teman-temannya yang ngomong soal oh ya kain sisa ekspor gitu, bicara ekspor kan kadang cukup ketat Iya, ketat banget. standar ya. Iya, Terus ada kemudian standarnya. ada yang kemudian bisa dimanfaatkan. Itu awalnya gimana sih Kak? Emang kebetulan dari kakak punya teman-teman serupa terus kemudian punya keberpihakan atau punya minat yang sama gitu, atau kemudian idenya berasal dari kakak sendiri atau dari mana gitu? Kita bicara soal inspirasinya nih. Inspirasinya. Kalau yang ekspor tadi ya, ekspor tadi tuh sebenarnya secara nggak sengaja sih. Secara nggak sengaja kita tuh ada temen yang emang supplier ekspor kayak gitu. Terus dari situ kita ngelihat tuh ke gudangnya, oh ini banyak banget nih limbahnya. Terus teman-teman kemudian inisiasi bareng sih. Inisiasi bareng ya. Apakah potensial ini si kain-kain ini bisa dimanfaatkan? Terus kemudian approach dan akhirnya disetujuin. Oke, Gitu. disetujuin sama temannya kakak yang Ya, yang punya ekspor ide. itu. Oke, tapi sejauh ini Kak, gimana sih inisiasi itu bisa sampai sekarang tuh tetap berjalan? Bahkan kemarin tuh kalau teman-teman penasaran bisa cek IG-nya Kultur di cool.tour gitu. Itu kan selalu mengeluarkan batch-batch baru ya kayak. Dan menurutku juga cukup menarik adalah bagaimana tadi kalau kakak bilang kain sisa kan ya sebenarnya itu kemudian bisa jadi lebih bernilai. Nah itu strateginya gimana sih Kak? Kalau dari sisi bisnis ya, sebenarnya tuh kita nerapin 3P plus 1C. Jadi 3P. apa sih 3P? Oh ya, plus 1C. 3P plus 1C ya. Jadi yang pertama adalah people, People, yang kedua adalah planet, planet, ketiga sebelum profit ini kita masukin culture, kebudayaan, terus baru profit. Nah, ketiga ini people, planet, dan culture, nanti kalau misalkan berjalan, nanti profitnya juga akan ngikut. Jadi sebanding lah. Nah, pertama people nih. People itu sumber daya kan. Yang pertama kita manfaatkan sumber daya dari ibu-ibu PKK kita. Jadi di sekitar rumah produksi itu kita carilah SDM apa sih yang bisa dimanfaatkan. Oh ternyata ada ibu-ibu PKK yang bisa dibilang udah nggak bekerja, terus butuh penghasilan tambahan. Oke, kita approach, ternyata dia mau, dan hasilnya cukup mengejutkan, jahitannya rapi. Oke. Terus habis itu selain ibu-ibu PKK, kita juga manfaatin SDM anak-anak muda. Yang dimana tim kita itu 5-5-nya, kita punya kita punya tim 5 orang, itu semua anak muda. Dan itu dari situ kita bisa brainstorm gimana sih caranya si anak muda ini bisa berperan dalam sustainable fashion. Terus yang kedua kan planet. Planet itu masuk ke sustainable fashionnya sendiri. Apa sih yang kita bisa feedback ke alam di saat orang-orang ini masih budaya belinya tuh tinggi banget gitu. Konsumerismenya tuh tinggi banget kan, tahu kan di e-commerce itu harganya udah jatuh banget kan. Harga baju secara umum. Harga baju jatuh, dan itu customer jadi beli tapi kadang kayak nggak peduli, kita cuman 5.000, cuman segini. Nah itu juga kita concernnya ke situ.
gimana caranya bisa nge-reduce, tapi dari kita pakai baju ini kita tuh bisa ngasih nilai gitu loh ke pembelinya. Value ke pembelinya ya, Iya. bukan cuman di Di barangnya doang. Iya. Berarti kan kalau mereka pakai, berarti mereka ikut andil dalam sustainable fashion kayak gitu. Oke, setuju. Terus yang ketiga culture itu, kebudayaan. Di samping kita pakai baju yang sustain, dalam artian dalam kutip sisa kain, ini tuh juga batik loh. Ini juga kita bagian dari Indonesia. Oke, nah ketiga itu nanti kalau misalkan udah jalan sinkron gitu ya. itu berarti masuknya ke profit kayak gitu. Oke. Profit itu juga nanti iterasi lagi, balik lagi ke people, balik lagi ke planet, balik lagi ke culture kayak gitu. Oke, jadi mungkin aku bisa bilang kalau profit yang ada di idenya teman-teman culture tuh bukan cuman secara material atau mungkin kalau dalam konteks bisnis laba aja gitu, tapi juga ada keuntungan, ada laba sosial gitu, kemudian ada yang kita bicara sustain tadi, karena kan ya kita tidak menutup mata ini ya teman-teman, kita tinggal di bumi ini dan semakin tua kok kayaknya semakin ya kita ngerasain paling sederhana aja makin panas, makin nggak nyaman. Dan teman-teman culture ini salah satunya mencoba untuk merespon itu juga di produknya. Jadi aku boleh bilang kalau sebenarnya yang dilakuin teman-teman satu sisi movement, tapi satu sisi juga sociopreneur gitu nggak sih? Yes, betul, sociopreneur. Oke, nah Kak, aku mau nanya nih, kita bicara soal sociopreneur kan berarti bicara soal bagaimana gitu yang dilakukan teman-teman juga bermanfaat ke banyak orang ya, nggak cuman untuk ke tim yang isinya 5 orang itu. Betul. Nah, proses pelibatannya tuh gimana sih Kak? Kayak tadi kemudian bicara bisa ketemu sama ibu-ibu PKK kayak gitu yang, atau kemudian ibu-ibu rumah tangga yang ada di sekitar area produksi, terus kemudian ajakin teman-teman yang muda-muda juga untuk ambil andil. Nah, itu proses pelibatannya gimana? Maksudku apakah ada proses brainstorming dulu atau kemudian memang balik lagi inisiatif, oke kita harus bermanfaat, atau seperti apa gitu? Oke, jadi awalnya kan emang cuma berdua aja kan. Oke. Awalnya cuma berdua dan kita rasa kalau kita mau ekspansi itu nggak bakal cukup nih berdua. Terus habis itu kita explore lah dari sekitar rumah produksi, siapa sih yang bisa bantu kita dalam konteks produksi ya. Dalam konteks Terus produksi. kita tanyalah, sini ada nggak sih yang bisa bantuin kita dalam proses menjahit. Kemudian aku dapat nih informan kayak ini ada penjahit di sini, ini ada penjahit di sini, dan ternyata itu ibu-ibu yang udah tidak bekerja, ya termasuk bisa dibilang lansia sih. Oh, lansia. Ya, terus kita kembali lagi ke people-nya itu. Apakah kita bisa memanfaatkan potensial ini? Maksudnya kesempatan ini buat nge-approach ibu-ibu tersebut kayak, terus akhirnya bisa gitu. Berarti masuk ke konsep people. Terus buat yang teman-teman ini kenapa kita bisa ngajak? Karena kalau cuman berdua sendiri itu POV-nya sempit. Oke. Brainstorming-nya kurang. Cuman. Ya, apalagi ini kan lebih ke cewek ya, fashion itu. Produk-produk kita juga banyak produk yang cewek. Jadi kita ngambil ke POV-nya customer dengan ngajak tim yang mereka tuh juga customer di produk lain gitu loh. Jadi kita bisa tanya nih, ntar kalau misalkan mau bikin produk nih, dari POV-mu gimana? Cocok nggak sih ini kita terapin gitu. Terus kebetulan tim kita tuh juga anak HI, anak Visipol UGM, yang emang kalau diajak ngobrol itu mereka ada concern ke kepedulian alam gitu loh. Jadi ada pembahasan topik di kuliahnya yang emang bisa kita manfaatin gitu loh buat nambah value si kulturnya sendiri. Oke. Ya sebelum kita bikin konten, sebelum kita bikin produk, value apa sih mau ditampilin kayak gitu. Nah itu kita brainstorm sama anak-anak muda yang emang pikirannya tuh udah out of the box sih menurutku. Dan punya keberpihakan ya, sustainable itself ya, dan nggak cuman fashion doang mungkin ya. Betul. Menarik
menarik banget sih kayak tadi cerita. Ya mungkin kalau buat teman-teman yang kuliah tuh ada proses riset dulu. Iya, riset Tadi dulu. snowball dulu nanyain siapa sih yang kemudian bisa bantu gitu kan. Terus kemudian juga nanyain teman-teman yang punya perspektif-perspektif Iya. lain, nggak cuman dari segi ini barang ini cocok dijual atau enggak, Iya, tapi betul. bagaimana ini bisa punya value Nilai. yang lebih Betul. kayak gitu, kayak gimana membuat semua itu terintegrasi satu sama lain. Menurut itu satu hal yang appreciate banget dan keren banget sih Kak gitu. Eh, aku mau tanya lagi nih Kak, ini satu hal yang menurutku cukup mungkin bisa bilang, aku mau nanya gimana sih Kak kalau teman-teman gitu pengen mulai gerakan yang seperti kakak atau kemudian bersosiopreneur seperti kakak, yang harus diutamakan tuh apa dulu sih? Apakah produksinya dulu nih barang harus ada, atau kemudian inspirasinya dulu, atau malah tadi sebenarnya kalau dari tim kultur sih yang aku tangkap dari awal sampai akhir kita ngobrol malah sebenarnya yang coba diperkuat value-nya dulu kayak gitu. Nah kalau menurut kakak tuh yang paling penting yang mana nih gitu? Buat sosio ya. Buat iya kalau teman-teman ingin coba atau memulai gerakan yang sama-sama gitu. Oke, jadi kalau ini menurutku sebagai pemula ya, Iya. aku kan juga termasuknya baru mulai kan, jadi Oktober tahun lalu. Jadi kalau aku sebenarnya value itu nomor satu sih. Value nomor satu. Iya, jadi apa sih yang mau dibawa? Biar nanti kalau misalkan kita mulai bisnis, terus di tengah jalan kita buntu, kita balik lagi ke value itu. Jadi value itu kayak patokan gitu loh, kayak garis. Ini kita guideline-nya tuh si value itu, kayak gitu. Oke, jadi value ini bisa jadi apa ya istilahnya? Palu gada ya kalau kita kepentok Yes. tanyanya ke value gitu. Kalau baliknya. kemudian kita harus merespon perubahan situasi juga balik ke value kayak gitu betul. dan lain sebagainya. Menarik. Jadi benar-benar yang utama harus ya kita kayak punya pegangan gitu ya. Betul. Mungkin kalau sekolah dia harus balik ke Pancasila kayak gitu ya. Bicara soal value tadi. Oke, tapi kita coba ngobrol ke ranah yang lebih teknis atau operasional gitu Kak. Ngomongin value, juga kadang value kan buat sebagian orang gitu, let's say bisa dibilang abstrak gitu. Iya, betul. Nah, tapi sebenarnya gimana sih Kak cara menjawab atau kemudian ketika ada tantangan gitu, kan pasti banyak nih, mungkin boleh berbagi dan bagaimana bisa mensolusikan itu baik secara tim atau kemudian back to value itself tadi gitu. Sebenarnya kalau tantangannya sustainable fashion khususnya kultur yang memanfaatkan kain-kain sisa adalah waktu produksi. Waktu produksi. Yes, waktu produksi itu kenapa dibilang tantangan? Karena kan kita nggak mungkin ngambil di satu eksportir saja ya. Kalau kita ambil di situ lama-lama habis kan. Benar. Nah, berarti kita harus cari eksportir lain atau istilahnya toko-toko batik yang lain yang punya waste atau limbah batik Sisa itu. tadi ya. Ya, jadi kita nggak cuman ke satu eksportir aja, tapi oh sini ada nggak, di sini ada nggak, sini ada nggak. Terus emang bener-bener dari eksportir itu kita sortir lagi. Dari sortir itu kita pasti dapat emang yang nggak sesuai, berarti langsung dibuang. Bukan langsung dibuang ya, kayak disisihkan dulu. Terus kita ambil yang emang layak dijual. Setelah itu yang layak dijual itu pasti juga kita harus cutting lagi. Jadi ada beberapa part yang bolong, ada yang sobek, terus ada yang warnanya luntur. Itu kita cutting lagi. Nah, bagian cutting itu paling menantang sih bagi kita, dan emang kalau dibilang uang yang paling banyak dipengeluarkan itu sebenarnya enggak, cuman waktu yang paling banyak dikeluarkan sih menurutku. Jadi waktu cutting itu harus kita benar-benar merhatiin kainnya, mana yang lubang ini kita hindari, terus mana yang ada corak yang kurang
luntur, iya. yang dikira ini nggak sesuai, kita potong. Jadi benar-benar ngelihat satu kotak kain ini bagian mana sih yang bisa dipotong kayak gitu. Jadi nanti sisanya dari limbah kain itu sedikit, tapi kita juga bisa dapat kain yang layak untuk dijual kayak gitu. Itu yang bikin tantangan tersendiri sih. Tapi ternyata respon pasar itu tinggi. Jadi kita kan emang konsepnya limited, tapi respon pasar itu tinggi. Oke. Jadi kadang kita nge-hold dulu gitu loh. Nah, itu yang jadi tantangan sih. Kayak kita waktu produksi itu sebenarnya waktunya minim. Jadi kan misal satu batch produksi itu kita bisa lama nih. Karena kita harus merhatiin cuttingan, merhatiin yang waste itu bagian mana kita hindari. Lama tuh termasuk dari proses cari atau Iya, beli si kain iya, ini ya. mulai dari carinya tadi, terus cuttingnya tadi. Kalau jahit biasalah ya kayak yang lain-lain. Dan permintaan pasarnya tinggi. Jadi ini harus gimana itu? Oke. Gitu. Padahal kalau mau ngomong secara bahan karena nggak mass production kan Yes. kita tadi teman-teman ambil yang waste itu juga Iya. terbatas Iya, juga, terbatas. tambah di cutting makin Iya, betul. terbatas Makin juga. terbatas juga. Jadi waktunya sih yang menurut aku jadi kendala. Oke, cuman aku kan baca lagi lihat di Instagramnya Culture kan konsepnya teman-teman adalah memang satu desain tuh diproduksi terbatas kayak Iya. gitu. Selain kemudian untuk meningkatkan value secara itemnya juga jadi Iya. langka, ternyata itu juga berkaitan dengan memang prosesnya yang Iya, prosesnya sampai yang panjang iya, tadi butuh itu waktu, ya, yes. butuh waktu. Oke, menarik banget sih. Eh, Tadi tuh cerita cukup banyak dari awal sampai akhir juga. Tadi udah kasih pesen nih ke teman-teman cerita kalau mau mulai sebenarnya yang paling penting itu adalah gimana timnya atau kemudian siapa yang memulai itu punya value yang kemudian jadi pegangan kayak gitu. Nah, mungkin nih Kak sebagai sebuah closing juga buat teman-teman gitu. Mungkin boleh gak kasih statement atau kemudian aku nggak mau ngomong inspirational quote sih, tapi kalau mungkin Kakak mau mendorong teman-teman untuk bergerak dan punya ketertarikan Kakak di bidang yang sama dengan Kakak, terutama untuk merespon fashion dunia sekarang yang semakin absurd tadi ya Kakak bilang dengan harganya yang udah iya ugal-ugalan. ugal-ugalan gitu. Ugal. Nah, mungkin boleh Kak berbagi sedikit gitu. Kayak kalau dari aku sebenarnya bisa dibilang nggak expert, cuman aku baru belajar juga sama kayak teman-teman. Kalau mau mulai sebenarnya mulai dulu aja, cuman kalau di bidang sustainable, kalau di bidang lingkungan pasti kita butuh yang namanya riset. Riset. Nah, sebenarnya kalau riset itu kita udah banyak ngelihat lingkungan kita, cerminan lah sama diri kita. Sekarang tuh kondisinya kayak gimana, terus kamu mau buat aksi apa buat bumi ini. Kayak kamu di sini kan cuman titip aja ya, maksudnya nggak selamanya di sini dan harus istilahnya dikasih tanggung jawab sama yang di atas buat jaga bumi. Ya udah jaga bumi aja, karena itu nanti bakal balik lagi ke kita kan. Oke, manfaatnya kan Iya, balik kalau lagi. kita jaga bumi ini, manfaatnya juga ke kita. Sama kalau misalkan kamu tidak menjaga bumi, ya dampaknya juga ke kita. Gitu. Jadi jaga bumi ini lewat apa yang bisa kamu lakukan. Yes. Oke, makasih banyak Kak Kavi atas Sama-sama. share-nya. Tadi cukup menarik banget bahwasanya sebenarnya kalau kita mau bikin sebuah aksi untuk merespon lingkungan di sekitar kita gitu, itu ternyata juga bisa memberikan keuntungan buat diri kita sendiri dan juga syukur-syukur buat orang banyak gitu. Jadi jadi thank you banget Kak Kavi udah berbagi. Menarik banget sih tadi belajar. gimana sebenarnya kalau kita mau mulai gerakan gitu atau respon serupa untuk lingkungan kita itu ternyata juga bisa bermanfaat nggak cuma buat diri kita sendiri tapi bahkan secara luas dan ke depan gitu, jadi timeless sebenarnya manfaatnya. Mungkin sekian dari kita, dan kalau aku mau menyimpulkan jadi sebuah tagline tadi yang kemudian diceritakan Kak Kavi sebenarnya bisa berbunyi sejati neng uwoh kang uwoh iku uwu, dan itu adalah tagline dari kegiatan atau pameran kita besok di PKBI di tanggal 25 dan 26 April 2024 besok. Dan buat teman-teman yang mungkin tertarik dengan bidang-bidang atau kemudian ketertarikan dengan isu-isu
keadilan iklim bisa banget datang juga dan ikut kegiatan ini. Mungkin sekian dari aku Dugong dan Kak Kak Kavi. Kavi. Sampai ketemu lagi. Bye.